Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azizatul Fuad Minatullah dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dari matkul studi Al-Quran yang berjudul Nasikh dan Mansukh. Pendahuluannya, Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, diturunkan secara mutawatir yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan yang membacanya itu akan mendapatkan pahala. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Sebagai sumber utama, Al-Quran bersifat baku dan universal. Artinya, keberadaan Al-Quran itu orisinil sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan sedikit pun. Al-Quran juga selalu update tentang perkembangan zaman. Untuk mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran diperlukan berbagai upaya dan metode. Salah satunya yaitu metode nasikh dan mansukh dalam kajian Al-Quran. Kajian tentang konsep nasikh dan mansukh dalam pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhairi merupakan kajian yang bersifat historis, karena pembahasannya tidak akan lepas dari dua hal pokok dalam periodisasi sejarah Islam, yakni periode kenabian dan waktu turunnya wahyu atau pewahyuan. Keberadaan nasikh mansukh dalam penetapan hukum Islam itu sangat penting, karena tidak selamanya hukum itu berada dalam tempat yang sama dan kondisi yang sama. Dan hukum itu lebih mengacu kepada kaidah suatu hukum itu dapat berubah-berubah disebabkan perbedaan tempat dan kondisi. Menurut Abdullah Said, di kajian nasikh dan mansukh dalam Al-Quran merupakan salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan seiring adanya perbedaan situasi dan kondisi pada zaman dahulu dan sekarang yang lebih mengacu kepada kemaslahatan umat. Poin yang kedua yaitu teori dasar nasikh dan mansukh. Secara etimologi atau secara bahasa, nasikh itu merupakan bentuk isim fa'il dari kata nasakha yang memiliki arti. Yang pertama at-tabdil atau mengganti, yang kedua al-izalah menghilangkan, yang ketiga al-ibtal atau membatalkan, yang keempat adalah an-naql atau memindahkan, yang kelima adalah at-takwil atau memalingkan. Sedangkan mansukhnya itu merupakan bentuk isim maf'ul yang berarti sesuatu yang dihilangkan, sesuatu yang diganti, sesuatu yang dibatalkan, dan sesuatu yang dipindahkan. Secara terminologi, menurut Az-Zarqani, nasikh adalah penghapusan hukum syar'i dengan dasar dalil syar'i yang lain. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa terjadinya nasikh dan mansukh itu bukan berarti dalam Al-Quran maupun As-Sunnah terdapat kontradiksi, akan tetapi ini lebih menunjukkan kepada fleksibilitas ajaran Islam, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi penerima ajaran. Menurut Dr. Abdul Wahab Kalab, syarat terjadinya nasikh dan mansukh yaitu: 1. Nasikh harus terpisah dari mansukh. Dengan kata lain, ayat nasikh dengan ayat mansukh tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama. Yang kedua, nasikh harus lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengan mansukh. Yang ketiga, nasikh harus berupa dalil-dalil syara'. Jadi kalau bukan dalil-dalil syara' itu tidak boleh. Yang keempat, mansukh tidak dibatasi dengan waktu, jadi tidak ada batasan waktunya. Yang kelima, mansukh itu harus berupa hukum syara', jadi yang selain hukum syara' itu tidak boleh. Yang keenam, hukum dari ayat nasikh harus datang setelah ayat yang dimansukh. Jadi hukumnya itu harus datang setelah ayat yang dinasikh, ayat yang dimansukh. Poin ketiga, domain terjadinya nasakh.
Para jumhur ulama sepakat diperbolehkannya penerapan nasir dalam Al-Quran karena terdapat hikmah yang sangat besar dampaknya bagi eksistensi syariat Islam, yakni perhatian syariat Islam terhadap kemaslahatan dan kebutuhan pemeluknya. Meskipun para ulama menyepakati naskh dalam Al-Quran, tapi bukan berarti semua ayat itu dapat dinaskh. Oleh sebab itu ada beberapa domain ayat yang menolak adanya naskh, yaitu 1. Ayat-ayat yang berisi pokok-pokok ajaran agama, baik dalam aspek akidah maupun akhlak, seperti keadilan, kejujuran, syirik, membunuh, dan sebagainya. Yang kedua, ayat yang berisi hukum pasti, hukum qat'i dan abadi. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang qat'i dan ayat-ayat yang dzanni. Jika ayat-ayat yang qat'i itu tidak bisa dinaskh atau dimansukh, karena itu hukumnya sudah pasti dan tidak bisa diganggu-gugat seperti sholat. Yang ketiga, ayat yang berisi berita atau kabar sesuatu kejadian baik yang sudah terjadi atau akan terjadi seperti kisah kaum-kaum terdahulu. Untuk mengetahui terjadinya naskh dan mansukh dalam Al-Quran terdapat beberapa cara sebagai berikut. 1. Adanya keterangan tegas atau transmisi yang jelas dari Nabi. 2. Adanya konsensus ijma ulama bahwa ayat ini dinaskh atau ayat itu mansukh. 3. Mengetahui mana yang turunnya lebih dahulu dan mana yang turunnya belakangan berdasarkan historis turunnya ayat. Historitas ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat dan bukan ijtihad dari sahabat itu sendiri. Yang keempat, naskh tidak dapat ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad, pendapat mufasir, atau kontradiksi dalil-dalil secara lahiriah atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi. Jumhur ulama sebagaimana disebutkan Abdullah Syahid mengklasifikasikan terjadinya naskh dalam Al-Quran pada 3 aspek, yaitu 1. Naskh hukum sekaligus bacaan. Yang kedua, naskh hukum tetapi bacaannya masih berlaku. Dan yang ketiga, naskh bacaan namun hukumnya masih tetap berlaku. Poin yang terakhir, implikasi naskh mansukh dalam penerapan hukum Islam. Abdullah Syahid itu justru menjadikan konsep naskh dan mansukh sebagai langkah awal dalam rangka mengkontekstualisasikan kandungan hukum Al-Quran dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Meski dia tidak mengatakan bahwa hasil dari kontekstualisasi hukum menjadi naskh, namun perubahan hukum yang terjadi melalui proses naskh mansukh pada saat itu menurutnya bisa dijadikan alasan perubahan hukum untuk konteks modern dengan melihat situasi dan kondisi saat ini. Kesimpulannya, naskh dan mansukh dalam Al-Quran itu diperbolehkan karena melihat situasi dan kondisi suatu umat saat ini. Karena kondisi umat saat ini pada zaman dahulu dan zaman sekarang itu tidak sama. Dalam suatu kaidah itu disebutkan bahwa suatu hukum itu dapat berubah karena situasi dan kondisi. Dalam hal ini, naskh dan mansukh itu dilakukan agar kita dapat menemukan hukum baru yang hukum penyelesaiannya itu belum terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi tidak semua ayat Al-Quran itu dapat dinaskh atau dimansukh. Salah satunya ayat-ayat yang mengandung masalah akidah, ayat-ayat yang sudah mengandung hukum yang qat'i atau abadi, dan ayat-ayat yang tentang kebaikan yang sudah terjadi. Demikian presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.